Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semua pecinta ikan Kebumen. Salam kelipik-kelipik. Insya Allah Lebaran kurang 2 hari lagi. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf segala kekurangan, kesalahan, tutur kata, tingkah laku. Hari ini kita mau bahas ikan gabus. Jadi masih banyak yang bingung tentang budidaya ikan gabus. Mas, bagaimana airnya, bagaimana gantinya, seperti apa, porsi pakannya seperti apa, pakan yang baik seperti apa. Oke, kita bahas. Oke, tahap pertama untuk pemula yang harus disiapkan itu siapkan kolam. Siapkan kolamnya, kolam bebas, mau dari plastik, mau dari baliho, kayak ini nih, dari baliho, mau dari beton. Terus kedalaman airnya berapa, Mas? Kedalaman airnya itu minimal 40 cm minimal. Makin dalam makin baik. Nanti ketika ikan sudah mulai beranjak besar, ditambahin kedalamannya. Misal ini kan 1 meter nih dari dasar kolam sampai ke atas ini 1 meter. Jadi pergunakan setengahnya dulu, karena ini toman, jadi dia nggak lompat. Makanya di atas bibir kolamnya nggak dikasih penghalang. Ini kalau khusus toman. Tapi kalau canas striata atau gabus biasa itu harus dikasih jaring supaya dia nggak lompat, karena dia cenderungnya karakternya dia melompat. Kalau toman tidak. Kalau toman dia menyerang tapi nggak melompat. Kenapa yang dicontohkan toman? Ya kan sama-sama gabus, jadi enggak apa-apa. Oke ya. Terus itu dari sisi ketinggian air sama keamanan kolam. Dalam arti keamanan kolam, kalau gabus biasa canas striata itu harus dikasih pagar supaya dia nggak lompat. Kalau toman tidak. Oke, untuk masalah air, sumbernya bebas, dari sumur, dari mata air, dari aliran sungai, dari manapun. Yang penting sumber airnya ini nggak cenderung beracun. Dalam arti kan ada tuh banyak sumber mata air, dari mata air, tapi dari mata air itu lewat ke perumahan penduduk, tempat membuang misalnya limbah batik, limbah apa lah. Ini ketika masuk ke kolam, loh Mas, ikan saya kok pada mati, padahal airnya dari sumber mata air. Lah, sumber itu lewat mana? Dari sumber langsung apa lewat perumahan penduduk? Kalau lewat perumahan penduduk bisa juga air itu sudah terkontaminasi sama racun-racun yang berbahaya. Oke ya. Itu masalah sumber air. Mas, perlukah dikincir? Mas, perlukah dikasih aerator? Untuk gabus itu enggak perlu kincir, enggak perlu aerator. Nih, ya saya pamerin biar semangat. Nih ikan toman saya, nih sudah segini-gini. Nih, oke, ya. Ya, oke. Selanjutnya masalah pergantian air. Pergantian air itu bisa dilakukan ketika ikan ini sudah makannya kurang bagus. Pergantian air ini kita ke air dulu. Untuk pergantian air, makannya kok sudah nggak terlalu rakus, airnya sudah keruh banget. Nah, itu perlu diganti. Jaga ketika nanti amoniak di kolam ini naik. Nah, itu yang harus dijaga. Soalnya ketika amoniak naik, airnya belum sempat diganti, nanti terjadi kematian massal. Kalau tidak kematian massal, itu penyakit yang ditimbulkan dari amoniak yang menumpuk. Itu seperti itu. Ya, karena apa? Amoniak dari mana? Ya dari kotoran ini, dari kotoran-kotoran atau feses atau teleknya ikan ini numpuk, dia bisa jadi racun untuk ikan ini sendiri.
Kalau nggak berjamur nanti ada ekor merah, sirip merah, lah itu bahaya banget itu. Nah, oke ya, itu mengenai air. Terus mengenai kepadatannya, jadi ngitung kepadatan itu dihitungnya meter kubik. Jadi gini, kolam ini 3 meter kali 5 meter, kedalaman airnya setengah meter. 3 kali 5 15, kedalaman airnya setengah meter, berarti 15 dibagi 2 ketemunya 7 meter kubik. 7 meter kubik itu maksimalnya berapa Mas? Kalau untuk gabus, untuk toman itu per meter kubiknya bisa maksimal 150 ekor. Itu untuk gabus dan untuk toman atau jenis gabus-gabus yang lain ketika jenengan mau pelihara gabus-gabus jenis yang lain. Terus kandungan albuminnya sama nggak Mas? Sama, asal jenis snack headfish itu sama. Toman albuminnya sama, dengan gabus canas striata itu sama. Tuh ya. Jadi hitungannya per meter kubik. Ini kalau 7,5 meter kubik ini muatnya berapa? Berarti muatnya sekitar 1000 ekor. Tuh untuk kolam 3 kali 5. Oke ya. Terus kita lanjut. Ini tutorial ini memang khusus saya khususkan untuk pemula, kan karena sering Mas tutorial ikan gabus, tutorial budidaya ikan gabus seperti apa. Lah ini kita bahas dari awal persiapan kolamnya sampai tabur bibitnya sampai ikan ukuran segede ini udah setengah kiloan lebih, ini 6 on 600 gram. Oke, jadi gini untuk proses penaburan bibitnya, pemilihan bibitnya. Jadi pemilihan bibitnya gini, kalau untuk toman ini kan di alam masih jarang ya, untuk khususnya di Jawa. Kalau di luar Jawa kayak di Sumatera, di Kalimantan itu memang banyak. Jadi kita nggak bisa ngomong, wah di tempatku kayak gitu melimpah. Yo kan sampean di Kalimantan, kita di Jawa, makanya kita budidaya. Nah sedangkan dari Kalimantan pengiriman ke Jawa aja itu butuh ongkos yang nggak murah kan gitu. Bener di Kalimantan itu lebih melimpah stoknya, tapi kan kita statusnya posisinya kita di Jawa itu loh maksud saya. Jadi kalau untuk toman di alam bebas di daerah sini Jawa, di Kebumen saya bilang itu khususnya masih sangat minim untuk bibit dari alam. Jadi bisanya toman itu masih dibudidayakan atau di breeding di kolam pemijahan. Tapi untuk gabus biasa, kalau gabus biasa itu kalau di daerah sini, di daerah Jawa, di daerah Kebumen khususnya itu sudah sangat banyak banget. Sudah. Mau dari alam, dari breeder enggak ada masalah. Yang penting bibitnya bagus, sehat. Kalau dari alam kan ketahuan tuh biasanya ngambil sendiri. Oh iya, indukannya gede, indukannya kecil kayak gitu. Lah, jenengan bisa milih indukannya yang besar supaya punya terah atau genetik yang besar. Nah, itu untuk bibitnya. Terus untuk pakannya. Pakan ada 2. Dari pakan pabrikan, pakan alami. Pakan pabrikan apa aja, Mas? Pakan pabrikan pelet. Pakan alami ya yang bukan pakan pabrikan, ada keong, ada cacing, ikan kecil, ikan apapun lah pokoknya. Yang penting porsi atau ukuran pakan alam ini sudah menyesuaikan sama ukuran ikannya. Contoh, ikan segini, ikan setengah kilo ini dikasih makan 2 jari, 3 jari, ini sudah masuk. Tapi kalau 4 jari belum masuk, otomatis ikan harus dicacah-cacah dulu. Kalau ndak, gini, jenengan mau ngasih makan ini pakai ikan, itu tuh harus seperti ini, menyesuaikan dengan kondisi mulutnya. Bagusnya ikan diberikan dalam keadaan hidup. Kalau mati takutnya ketika dia di dasar kolam nanti nggak dimakan. Jadi ini cenderungnya kan predator, mengejar atau nyerang ikan yang hidup. Itu seperti itu. Itu bagusnya seperti itu. Keong bisa, Mas? Bisa. Bekicot bisa, Mas? Bisa. Nah, ini kemarin ada pertanyaan, Mas kalau dikasih makan ayam tiren gimana? Oke. Jadi gini,
Kalau dikasih makan ayam tiren itu kan banyak kandungan kimia di dalamnya. Terus namanya ayam tiren biasanya seringnya ayam pedaging nggih. Tapi kalau ayam Jawa nggak apa-apa, ayam kampung nggak apa-apa. Ayam tiren itu biasanya ayam pedaging. Ayam pedaging itu biasanya kan dia memakai bahan pakannya atau pas proses pembesarannya, perawatannya itu biasanya memakai bahan yang banyak dari bahan kimia. Nah, terus kemudian dikasih makan ke ikan. Yang ditakutkan di ikan ini mengendap, jadi akhirnya nanti bahan-bahan kimia itu mengurangi fungsi albumin dari si ikan ini. Itu yang dikhawatirkan. Saya secara riset saya nggak tahu, saya kan bukan orang kesehatan. Ini saya hanya secara kekhawatiran. Terus yang kedua, pakai ayam tiren itu minusnya apa? Harus sampean sering ganti air. Ketika stok air di tempat jenengan kok kurang, terus pakai ayam tiren pakannya, waduh, ya sayang. Kan kayak gitu. Kecuali kalau air di tempat jenengan airnya mengalir, itu beda lagi ceritanya. Oke, seperti itu nggih. Ini sudah terjawab. Selanjutnya, Mas, harga ikan toman sama gabus biasa bagus mana? Oke, harga toman sama gabus biasa itu kalau di kita itu sebetulnya sama saja. Nanti ketika sudah transisi dari gabus biasa, dari gabus biasa ke toman, kenapa jenengan kok milihnya toman? Bukan milih toman, gabus biasa pun saya punya, saya tetap budidaya, saya pelihara. Cuma masalahnya saya mau uji coba toman ini kok lebih potensinya lebih baik, dalam arti waktunya sama, pakannya sama, tapi kok cepet gede toman. Maksud saya seperti itu. Makanya yang saya contohkan itu ikan tomannya, bukan ikan gabus yang canas striata. Itu loh. Secara pemasaran sama. Jadi saya memproses albumin. Kemudian albumin itu ya masih pemasarannya secara terbatas. Cuma yang saya fokuskan itu dagingnya. Ini buat abon kalau saya. Oke. Jadi seperti itu nggih. Di episode ini saya jelaskan tutorial secara dasar. Jadi bagi panjenengan yang mau memulai budidaya ikan, terutama ikan gabus, atau yang kemarin relate sama konten kemarin, yang punya kolam minimal atau ukurannya 1x2, jangan nila, tapi toman ini bisa hidup di tempat yang sempit. Bahkan di akuarium bisa, asal pakan jenengan bagus. Oke, seperti itu nggih. Jadi kira-kira begitu tutorial dasarnya. Walaupun mungkin kurang lengkap, nanti kalau kurang lengkap silahkan tanya. Jadi budidaya ikan gabus, khususnya toman, gabus biasa, itu malah justru menurut saya lebih sederhana daripada nila. Karena apa? Gabus ini nggak pakai aerator, nggak cengeng, airnya nggak sering ganti, terus pakannya ada di sekitar kita, kadang nggak beli malah. Itu lebih mudah sebetulnya daripada ikan biasa. Cuma kalau jenengan terlalu banyak nonton tutorial di YouTube lah, malah pusing sampean. Mending gini aja, sekarang coba bikin kolam, beli bibit, taruh bibit, kasih makan. Jangan berpikir dulu tentang keuntungan. Itu seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah menonton. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelipik-kelipik.